Nah, karena itu saya banyak ditanya orang bagaimana sikap kita untuk Pilpres 2024. Saya sendiri menjawab, saya menunggu keputusan Ijtima Ulama. Jadi selama kita memilih, tidak serampangan ya, selama kita memilih bukan karena suara kita dibeli, selama kita memilih bukan lewat kecurangan dan pengkhianatan, maka kesalahan pilihan itu merupakan sesuatu yang biasa. Jangankan orang awam, jangankan orang awam, ulama pun bisa salah dalam berijtihad. Jadi kalau urusan-urusan keseharian seperti tadi saja kita bertanya kepada ulama, menjadikan ulama tempat bertanya kita, mestinya milih pemimpin juga bertanya kepada ulama. Ya, saudara sekalian, ini ada satu doorstop ya yang ingin saya tanyakan ke Habib Rizik Syihab. Setelah kita long interview soal LGBT, yaitu apa kabar Ijtima Ulama? Masya Allah. Pasti beliau sudah paham maksudnya kemana. Masya Allah. Nah, alhamdulillah Bung Refli. Sebetulnya Bung Refli sama saya nih sama-sama tahu bahwa Ijtima Ulama ini masih dalam proses. Yang saya dengar kabar dari beberapa kawan ya yang terlibat di Ijtima Ulama dari beberapa tahun yang lalu, kepanitiaan Ijtima Ulama sudah terbentuk. Dan insya Allah mereka akan gelar Ijtima Ulama. Tapi kapan waktunya kita belum dapat kabar. Di Jakarta? Insya Allah itu akan dilakukan di Jakarta atau sekitarnya. Tapi yang jelas Ijtima Ulama ini saya mendukung sepenuhnya. Karena dari Ijtima Ulama 1, 2 dulu yang pernah digelar, saya tahu betul bagaimana proses Ijtima Ulama, bagaimana pendapat para ulama dari berbagai daerah dihargai, dihormati, sehingga bisa dimusyawarahkan sampai menjadi suatu keputusan. Saya ini dari dulu, Bung Rafli, kalau dalam soal-soal perjuangan, termasuk urusan sosial maupun politik, kita lebih menjunjung tinggi musyawarah. Karena pertama, musyawarah itu adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan yang penting, apalagi untuk kemaslahat orang banyak. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musyawarah itu sebagai identitas orang yang beriman. Allah nyatakan, wa amruhum syura bainahum. Amruhum syura bainahum artinya urusan orang yang beriman itu adalah musyawarah di antara mereka. Nah, jadi keputusan yang diambil oleh musyawarah itu kelebihannya insya Allah akan jauh lebih baik daripada keputusan pribadi. Nah, karena banyak pendapat kan di sana kan yang dipertimbangkan. Dan nggak sampai di situ, keputusan yang diambil lewat musyawarah itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalaupun ke depan ada kesalahan atau kekurangan, nggak main tunjuk. Tapi kalau keputusan pribadi kan bisa ditunjuk. Nah, ini keputusan pribadinya sih. Nah, itu kelebihan musyawarah. Dan musyawarah itu karena perintah Allah, kalau kita laksanakan kan diberkahi. Nah, putusan yang diberkahi insya Allah nggak salah. Nah, karena itu saya banyak ditanya orang bagaimana sikap kita untuk Pilpres 2024. Saya sendiri menjawab, saya menunggu keputusan Ijtima Ulama. Bib, ada satu soal timing ya. Kalau 2019, kalau saya tidak salah, ulama dan Ijtima Ulama itu aktif di depan. Bahkan ketika belum ada
pasangan, mereka yang merekomendasikan pasangan itu. Waktu itu kalau tidak salah kan Prabowo, ada UAS, ya, ada Dr. Salim, ya, Dr. Salim Segaf Al-Jufri gitu. Di depan sebelum ada pendaftaran. Tapi sekarang bahkan sudah hampir penetapan calon pun Ijtima ulama belum digelar. Itu kenapa? Ada perbedaan yang menurut saya. Kalau saya melihat ada situasi politik yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Dan Bung Refli sendiri kan juga tahu bahwa beberapa partai yang dulu bergabung kan juga sudah berpisah. Jadi saya pikir ini hanya masalah situasinya yang berbeda. Jadi kalau dulu Ijtima ulama itu ada depan merekomendasikan, tapi saat ini kita lihat partai lebih dulu karena kelihatannya partai pun berebut mau cepet-cepetan. Kita lihat sendiri kan dari SK politik yang ada, mereka mau bentuk koalisi aja tuh main rebut-rebutan, takut ditinggal. Nah sehingga sahamnya gede. Iya, nah karena itu saya pikir kan bukan sifat ulama untuk berebut mencalon-calonkan, kan nggak begitu. Nah kalau sekarang memang sudah partai-partai yang lebih dulu mencalonkan, maka tugas Ijtima ulama yang besok ini hanya tinggal menimbang kan, di antara calon-calon yang ada mana sih yang terbaik. Nah, di antara calon-calon yang ada mana sih yang akan berkomitmen dengan umat begitu. Di antara calon-calon yang terbaik mana sih yang akan membawa Indonesia lebih baik lagi. Nah jadi sebetulnya tugas Ijtima ulama yang saat ini pun tidak kalah berat. Nah, kalau dulu memang mencari sosoknya, kalau sekarang sosoknya ini udah ada, tinggal bagaimana kita menilainya. Kita menilainya. Sosoknya sudah ada itu 3 calon itu ya? Kan calon yang ada kan kalau kita sesuai undang-undang kan calon independen nggak mungkin. Jadi ada 3 calon itu. Ada 3 calon. Sosoknya sudah ada, tinggal dinilai. Tinggal dinilai. Kalau Ijtima ulama yang dulu sosoknya belum ada, belum ditetapkan ya. Karena itu mencari. Karena situasinya memang seperti itu, berbeda. Itu karena situasi. Jadi Ijtima ya justru di sinilah bagusnya Ijtima, ya fleksibel aja. Kan bisa melihat situasinya, bisa lihat kondisinya. Misalnya gini, saya pemilih ya. Kalau Habib apa faktor utama ini untuk pendidikan pemilih untuk memilih calon pemimpin itu, dan apa hukumnya kalau misalnya kalau dalam Islam memilih pemimpin itu salah atau keliru? Ada yang belum mengatakan itu doa yang nggak bisa diampuni katanya. Silakan, Bib. Jadi selama kita memilih tidak serampangan ya, selama kita memilih bukan karena suara kita dibeli, selama kita memilih bukan lewat kecurangan dan pengkhianatan, maka kesalahan pilihan itu merupakan sesuatu yang biasa. Jangankan orang awam, jangankan orang awam, ulama pun bisa salah dalam berijtihad. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Yang jadi problem kan kalau pilihan itu karena dibayar, karena disogok, karena dibeli. Nah, itu yang dosa. Itu jelas dosa, itu nggak boleh kita lakukan. Tapi kalau kita melakukannya dengan istikharah, dengan melakukannya ini untuk masyarakat umumnya, dengan bertanya kepada ulama, bertanya dengan guru, bertanya dengan kiai, berarti kan terarah. Nah, justru saya berharap begitu karena masyarakat kita ini kan banyak dekat dengan ulama. Nah, maaf nih Bang Refli, kita kalau lihat masyarakat kalau ada keluarga meninggal mau tahlil aja undang ulama. Begitu ada yang ngelamar keluarganya juga minta ulama yang kasih sambutannya. Begitu nanti ada bikin rumah baru undang ulama lagi. Begitu kerjaannya nggak bagus minta doa sama ulama. Begitu sakit berobat ke dokter nggak baik-baik juga datang minta air dibacain sama ulama. Artinya hubungan masyarakat dengan ulama kan udah sangat bagus. Cuman saya sesalkan di dalam hal-hal keseharian begitu mereka semua bertanya kepada ulama, giliran memilih pemimpin nggak bertanya kepada ulama. Nah, padahal memilih pemimpin kan lebih besar, lebih esensial daripada urusan-urusan yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi penting semua, tapi ini kan lebih penting. Jadi kalau urusan-urusan keseharian seperti tadi saja kita bertanya kepada ulama, menjadikan ulama tempat bertanya kita, mestinya milih pemimpin juga bertanya kepada ulama. Tentu ulama yang saya dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang istiqomah, ulama yang soleh, ulama-ulama yang ucapan dengan perbuatannya seiring sejalan. Nah, jadi bukan ulama-ulamaan ya. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Main-main ya. Kuda-kuda. Iya. Bib, terakhir Bib ya. Bagus nggak ini kalau ada pernyataan seperti ini? Saya sih
nunggu komando Habib Rizik aja. Banyak yang begitu, Bib. Kalau di channel saya, ya saya tunggu komando Habib Rizik aja. Begitu, Bib. Gimana, Bib? Jadi bagi saya setiap masyarakat kan punya hak. Dia mau ikut gurunya, dia mau ikut idolanya, dia mau ikut panutannya, silakan saja. Jadi bagus-bagus saja, tidak ada salahnya. Itu kan karena keyakinan dia. Tadi kan saya sampaikan bahwa orang-orang tadi memang sebaiknya dia mengikuti orang-orang yang dia percaya, begitu. Kalau dia percaya dengan satu kiai, satu habib, satu ustadz, ya justru insya Allah menjadi penuntun bagi dia di dalam melakukan pilihan. Tapi saya tegaskan sekali lagi di sini, Bung Refli, saya sendiri akan mengikuti hasil ijtima ulama. Jadi mereka-mereka yang selama mungkin Habib berbeda dengan ijtima ulama. Insya Allah tidak. Selama ijtima ulamanya ini berjalan baik, tidak ada tidak ada penyusupan, tidak ada money politik dan lain sebagainya. Insya Allah saya tetap akan mengikuti ijtima ulama. Ya paling tidak saya dan kawan-kawan akan ikut menjaga supaya ijtima ulama ini jujur, amanah di dalam menentukan pilihan. Apalagi yang hadir ratusan ulama dari seluruh Indonesia. Insya Allah, ada panitianya kan. Mereka sudah bentuk panitia, ada OC, ada SC. Mereka sedang persiapkan untuk undangan, ngundang. Tapi kita cuma tahu sampai sebatas itu. Tapi insya Allah, kalau ijtima ulama ini mengumpulkan ratusan ulama dari seluruh Indonesia, hasilnya akan baik. Hasilnya saya yakin AKP lagi yang diundang ini kan tadi ulama, bukan ulama-ulamaan. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau ulama-ulama baik berkumpul musyawarah, insya Allah diberkahi oleh Allah, Allah yang akan jaga, hasilnya akan bagus. Nah, jadi nggak usah khawatir, umat Islam yang ada dimanapun juga, termasuk yang tadi ditanyakan, yang menunggu satu komando atau komando HRS katanya, kita tunggu hasil ijtima ulama. Ya, sahabat sekalian, saya tidak mau mendesak ya, clue-nya apa, karena tunggu ijtima ulama. Jadi walaupun secara dari sisi analisis political scientist ya kan, kita sudah bisa menduga-duga, tetapi tidak baik mendahului ijtima ulama tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.